Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pembelajaran PPKN. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bela negara dalam konteks NKRI. Bela negara dalam konteks NKRI. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam bab 6 ini atau bab bela negara ini adalah yang pertama, menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dalam mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita masuk ke materi pertama ya, mengenai hakikat bela negara. Hakikat bela negara sendiri atau makna dari bela negara sendiri adalah perilaku atau sikap warga negara yang dijiwai oleh kesadaran atau kecintaannya terhadap bangsa dan negara, utamanya kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tanpa adanya rasa cinta atau rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, tentu tidak akan terwujud upaya atau pembelaan terhadap negara. Maka dari itu, pada hakikatnya, bela negara adalah upaya atau sikap kita nih, warga negara, dalam upaya untuk pembelaan negara. Seperti itu. Kemudian adapun unsur-unsur yang perlu atau unsur ya atau dasar-dasar di mana hal tersebut akan mempengaruhi seseorang atau warga negara untuk melakukan pembelaan terhadap negara atau melakukan bela negara. Yang pertama itu adalah perlu adanya kecintaan terhadap tanah air. Tadi kan disebutkan bahwa nasionalisme gitu ya. Kemudian yang kedua perlu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga, yakin akan Pancasila dan ideologi negara atau Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ya tentunya memiliki kemampuan awal tuh bela negara itu misalnya dengan pelatihan kan pelatihan kayak misalnya kalau di kampus-kampus itu ada misalnya masa orientasi peserta didik baru, itu biasanya diajarin dasar-dasarnya misalnya dalam hal cinta tanah air aja, nasionalisme dan sebagainya atau wawasan kebangsaannya itu diajarkan gitu ya. Kemudian dibutuhkan dalam suatu negara perlu adanya bela negara atau dibutuhkan upaya bela negara ini. Kenapa? Karena upaya bela negara dan kerelaan berkorban ini berguna untuk meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, jadi dengan adanya bela negara, nah kita akan dapat meminimalisir ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta akan meminimalisir ancaman yang membahayakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tuh ya. Nah, dengan adanya upaya bela negara. Kemudian adapun tujuan. Nah, tujuan dari pembelaan negara atau bela negara itu apa sih tujuannya, untuk apa? Nah, kalau ini kan di slide PPT-nya pengertian dari bela negara ya, yang tadi Bapak sebutkan. Nah, kemudian kita bahas tentang tujuannya. Nah, tujuan dari bela negara itu untuk apa? Nah, tentunya ada beberapa hal atau ada dua tujuan utama dari bela negara atau pembelaan negara. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri pribadi dan masyarakat dalam menemukan berbagai macam ancaman
atau menemukan berbagai macam bentuk dan wujud ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan bagi bangsa dan negara. Nah, dengan kita melakukan pembelaan negara, tentu ancaman itu akan mudah terdeteksi, gitu ya, mudah dikenali, gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang keduanya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Nah, jadi setelah tahu ancamannya seperti apa, gangguannya, hambatannya seperti apa, nah tentu kita bisa melibatkan atau negara bisa melibatkan warga negaranya untuk berpartisipasi turut serta melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tujuan utama dari pembelaan negara karena dalam menjaga wilayah atau kedaulatan negara Republik Indonesia itu perlu adanya pelibatan masyarakat, tidak bisa mengandalkan hanya TNI saja, polisi saja, atau pemerintah saja yang mengurus gitu ya. Terus warga negaranya hanya diem-diem saja gitu ya, hidup layaknya seperti Larry gitu ya, gitu Larry SpongeBob gitu kan, tidak mungkin gitu ya. Tapi perlu adanya partisipasi atau keterlibatan dari warga negara gitu ya agar negara ini bisa utuh serta terhindar dari berbagai macam ancaman yang akan mengancam kemerdekaan maupun kedaulatan negara Republik Indonesia gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah tadi kan baru alasan pokoknya ya. Nah, sekarang ada alasan-alasan pendukung atau alasan-alasan yang bisa menjadi motivasi bagi bangsa dan bagi warga negara Indonesia untuk melakukan pembelaan negara atau warga negara untuk melakukan pembelaan negara itu yang pertama adalah pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kita merdeka kan tentu tidak instan ya, tapi ada prosesnya, ada apa namanya, ada eh, apa upayanya betul ya. Nah, jadi pengalaman sejarah ini penting bagi atau bisa memotivasi kita untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Nah, ini juga penting karena eh, posisi Indonesia itu sangat strategis, utamanya di jalur perdagangan karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, jadi sangat strategis dan pasti dilalui oleh negara-negara lain atau mudah atau jadi aksesnya pasti terlalui gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan jumlah penduduk yang besar. Nah, ini kan benefit lainnya adalah keadaan penduduk yang besar. Jadi banyaknya penduduk itu tidak hanya membawa efek negatif, tapi ada juga dampak positif, gitu ya. Apalagi di tahun 2035 atau di 2045 Indonesia itu mengalami surplus demografi, di mana jumlah generasi mudanya lebih banyak dibandingkan generasi tuanya, gitu ya. Jadi itu momentum yang bagus, ya, momentum yang paling produktif bagi bangsa Indonesia untuk berkarya, untuk menghasilkan atau untuk lebih bisa bersaing dengan bangsa lain karena Indonesia mengalami surplus demografi gitu ya. Jadi kelebihan eh, pemuda gitu ya, kelebihan anak-anak muda nih. Nah, kalau Soekarno kan dulu mintanya 10 pemuda. Nah, sekarang udah lebih nih dari 10 pemuda, lebih banyak. Nah, harusnya bisa mengguncang dunia gitu ya. Soekarno aja cuma butuh 10. Nah, kalau di saat nanti ketika Indonesia mengalami surplus demografi di tahun 2005 tentu harus bisa memaksimalkan bahkan harus bisa menjadi negara adidaya gitu ya, atau negara yang memimpin negara-negara lainnya gitu. Nah, yang terakhir adalah kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Nah, itu yang menjadi motivasi atau bisa jadikan motivasi kita melakukan pembelaan negara karena tidak mungkin ya negara kita akan aman terus gitu ya. Contoh misalnya sekarang nih lagi rame itu kan perang antara Rusia dan Ukraina gitu kan. Yang sebelumnya kan terlihat damai-damai saja gitu ya, tidak ada pertikaian, tiba-tiba perang gitu ya, Rusia menyerang Ukraina. Nah, kita siapa tahu ya
who knows gitu ya, apakah Indonesia suatu saat akan berperang dengan negara lain gitu ya, atau mendapatkan ancaman dari negara lain, ya kita tidak pernah tahu gitu ya. Nah, jadi perlu adanya persiapan untuk itu. Nah, makanya perlu dibangun rasa nasionalisme agar kapanpun negara membutuhkan rakyatnya untuk melakukan pembelaan negara, nah, rakyatnya siap senantiasa mau mengorbankan atau mau rela berkorban bagi bangsa dan negaranya, seperti itu. Nah, kemudian terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara. Nah, ini adalah contohnya ya, ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3. Nah, ini bunyi pasalnya adalah setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1. Nah, bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang terakhir adalah selanjutnya adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2. Nah, kalau ayat 2-nya itu adalah bunyinya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri atau Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Jadi rakyat tetap dilibatkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di TAP MPR-nya atau di ketetapan MPR, ini ada di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973. Nah, kemudian ada di ketetapan MPR nomor 6 juga tahun 2000 dan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Nah, ini semuanya tentang bela negara atau tentang pembelaan negara. Selanjutnya, selain tadi kan dibahas di dalam TAP MPR, ada juga di dalam undang-undang. Dalam undang-undang ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah, ini dalam pasal 9 ya. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, ini bunyinya adalah keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, jadi nanti suatu saat apabila kalian ingin jadi dokter dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk dari bela negara ya. Jadi tidak hanya bela negara itu terjun di dalam peperangan atau bawa-bawa senjata gitu berperang, masuk ke pasukan perdamaian PBB dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu ya. Nah, jadi kalian mengabdi sesuai dengan profesi masing-masing juga itu bagian dari bela negara, memajukan bangsa di bidang olahraga, di bidang sains dan lain sebagainya, teknologi, itu juga bagian dari bela negara seperti itu ya. Jadi tidak sempit dalam hal pembelaan saat peperangan saja, melainkan dalam pengembangan profesi pekerjaan juga itu bagian dari bela negara, itu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kayak atlet-atlet tuh kayak kayak kalau bulu tangkis kan ada Jonathan Christie dan sebagainya, ginting gitu ya. Nah, itu bagian dari bela negara gitu ya. Dia membela nama bangsa, belum mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga gitu ya, di bulu tangkis seperti itu. Oke, nah demikian mungkin materi dari Bapak di pertemuan pertama ini tentang bab 6 tentang bela negara, tentang hakikat bela negara. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.